wasahibuhuma, tapi berbaktilah kepada mereka ma'rufa, dengan bakti yang sebaik-baiknya. Nah gitu. Jadi meski beda agama harus apakah abang Islam atau Kristen? Jangan dijawab Kristen. Gak boleh. Gak boleh. Listen, hati-hati juga dijaga. Kalau abang sudah mu'alaf, Islam diciptakan untuk menyembah Tuhan semesta alam gitu. Gitu bang. Makanya saya pikir tadi abang belum mu'alaf. Dulu kan saya pernah HKBP juga kan, HKBP dulu pernah juga. Pernah gereja HKBP, saya pun nggak percaya juga di situ. Lah, yang membuat anda kagak percaya apa gitu loh bang? Saya mau tahu deh. Gini Ustaz, ajaran itu, bawaan itu sama saya nggak masuk akal Ustaz. Gak masuk akal bagi anda. Iya. Contoh, seru nih. Contoh ini, terus ya, di rumah saya itu kan ada salib besar itu Ustaz. Di rumah orang tua saya gitu kan, dia bilang itu Tuhan kita katanya. Oh, Tuhan kita. Lalu jadi saya tanya, kalau memang itu Tuhan kita mah, itu yang pertama yang melukis wajah itu siapa, dia bilang itu. Apa jawaban beliau? Yang melukisnya orang sana katanya. Orang sana mana gitu kan. Kan dibilang gini, kita anak Tuhan ini katanya. Itu poin pertama Pak Ustadz yang saya pertanyakan Ustadz. Itu sama mak saya kan dia langsung jawab juga, itu patung itu yang pertama kali nengok Yesus muka seperti itu siapa gitu, yang menggambar itu tuh. Tahu nggak bang? Kalau kita lihat di Google beda-beda semua bang. Kalau saya tanya satu yang mana yang betul itu Yesusnya gitu, bingung jawabnya pasti. Saya juga bingung Ustadz, kepala saya di situ kan gitu. Terus nggak masuk akalnya di situ bagi anda. Baik, apalagi kira-kira? Gua gini, kita selalu dibilang anak Tuhan gitu kan Tat. Anak Tuhan, baik. Kita anak Tuhan begini-begini gitu kan. Jadi saya bilang sama mak saya, kalau memang kita anak Tuhan, ciptakan aku pena satu mak, tak bilang gitu. Kalau memang kita anak Tuhan, ciptakan saya pena satu, saya bilang gitu. Bukan gitu maksudnya, kita anak Tuhan katanya. Waduh, tetap itu aja jawabannya. Nah itu tadi makanya saya nggak yakin di agama itu sampai detik ini saya nggak yakin di agama itu. Bang, ada yang menuduh abang Muslim katanya menyamar, betul nggak tuh? Bukan, saya Katolik, asli Katolik. Pasti kalaunya ada Katolik yang naik bang, ada Katolik yang naik pasti ngetes abang. Coba doa Bapak kami katanya. Ya tahu lah Tat, Bapak kami dari surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tahu Tat kalau itu. Iya. Sah. Iya bang. Terus apa lagi bang kira-kira? Begini Tat, saya kan mau masuk Islam Tat. Alhamdulillah ya Allah. Terus? Tapi gini Tat, kayaknya musuh banyak Tat kalau kita pindah ke situ gitu. Musuh banyak. Iya. Otomatis kan dari keluarga kan pasti kita di provinsi mana bang? Kan. Provinsi Riau, provinsi aja gitu. Kalau mau hijrah bisa bang? Bisa Tat, saya memang nggak yakin di agama itu dari dulu Tat. Iya. Kalau memang segini ya bang ya, mu'alaf itu ya pasti banyak cemoohan, terus juga ya apa ya, harus dilindungi gitu. Orang tua apa? Masih wafat Katolik, atau ada? Katolik masih ada. Iya. Masih ada. Bapak saya juga masih hidup Tat, Katolik. Di Riau ya bang ya, di Riau ya. Iya. Rencana masuk Islamnya kapan? Rencana itu Tat, saya udah mau alaf Tat 2008 kemarin. Saya udah mau alaf. Lo? Saya udah mau alaf. Saya cerita ini yang masa lalunya saya nggak yakin di situ gitu. Oh ya, baik. Ya, kalau udah mau alaf istiqomah lah bang dalam Islam. Saya di situ gitu. Ya jelas lah. Berarti kalau 2008 Anda mu'alaf, abang udah belajar ngaji, sholat udah? Sudah Tat, kalau sholat insya Allah Tat, nggak pernah tinggal kita kan. Sholat, bagus bang, sip, mantap. Ngaji udah bisa?
Kalau ngaji masih ini tak, masih gimana ya, karena kita sibuk kerja kan, jadi Hmm, masih ini tak. Tapi Al-Fatihah hafal udah. Al-Fatihah apa? Apa? Al-Fatihah Semua hafal. hafal lah itu. Ya alhamdulillah. Ya kalau Kalau kita di muslim ini tat, emang hujan sangat ini tat, gimana ya, hujannya sangat gimana ya, sangat kuat ya hujannya ya kita. iya emang bang namanya reset ulang. Kita kan dilahirkan ibu kita nggak tahu orang tua, nggak ada teman, nggak ada harta. Tuh, ya gitulah kalau direset ulang. Nggak tahu lagi ya semuanya, tapi yang sudah ada kan nasab gitu. Orang tua kita udah tahu. Cuma itu yang kita tahu waktu kita mu'alaf. Kalau harta nggak usah dipikirkan. Nggak usah dipikirkan bang. Jadi memang betul udah pilihan abang itu sebagai agama Islam yang anda yakini udah betul bang. Fitrahnya memang seperti itu. Kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan semesta alam gitu. Gitu bang. Makanya Saya pikir tadi abang belum mu'alaf. Enggak, dulu kan saya kan, bapak saya kan pengurus gereja juga. Di HKBP kan, dulu kan HKBP, kami dulu HKBP, bapak saya kan si tua di HKBP itu. Jadi saya beralih ke Katolik, mama saya juga Katolik gitu kan. Mama saya kecil dulu lah kami rajin gereja. Setelah saya ini saya nggak masuk akal semua ajaran-ajaran itu gitu. Ya gini bang, lebih baik anda sekarang kalau udah di Islam fokus belajar Islamnya, perdalam Islamnya, belajar ibadah, memperbaiki ibadah, terus belajar ngaji gitu daripada mikirin agama yang dulu. Nggak perlu ya, yang sudah berlalu sudahlah berlalu. Dari gelap menuju terang, maka belajarlah tholabul ilmi gitu untuk menuntut ilmu. Gitu bang. Ibaratnya memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya yang udah dihafalkan gitu. Tapi kita sama orang tua dulunya emang bentrok. Saya lama nggak pulang. Saya nggak pulang itu 2008, nikah 2018, sampai 2018 saya nggak pulang. Nggak pulang karena bentrok. Ya, bentrok. Kita kan di mana ya? Disuruh gimana ya? Disuruh cowok gitu kan. Nah, kita optimis aja, berjuang sendiri aja gitu. Ya tetap pertahankan Islam bang. Karena apa, di dalam Quran kita kan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam kata Allah. Bang, teman-teman ini masih banyak penasaran katanya, tes Al-Fatihah boleh katanya, boleh dibacakan Al-Fatihah nggak? Al-Fatihah bisa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana mudua ya kana nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya. Oke. Nanti bang, ya itu Al-Fatihahnya masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Jadi belajarlah lagi gitu ya. Biarkan aja agama yang dulu berlalu, udahlah berlalu, nggak usah diingat lagi gitu. Ya, fokus ke dalam agama Islam, fokus ibadah dan belajar gitu ya. Kadang-kadang gini kadang-kadang saya kepikiran orang tua juga gitu kan, nanti gimana nanti di sananya gitu. Bang, coba kita buka di dalam Quran surah Yunus ayat 99 dan 100. Apakah kamu, kata Allah, menginginkan manusia di muka bumi ini semuanya beriman? Tentu Allah bisa. Gitu. Tapi ternyata yang beriman, yang mendapat hidayah itu di ayat 100-nya, Allah katakan hanya orang tertentu saja yang mau menggunakan akalnya gitu. Jadi orang tua Anda kita gak bisa gitu, gak boleh kita paksa orang tua Anda untuk mengikuti Anda gitu bang. Gak bisa, karena apa? Hati beliau tertutup. Kita nggak berkuasa bang, kita itu hanya menyampaikan. Tapi setidaknya dengan orang tua, tampilkan Islam dengan adab gitu. Memperbaiki diri kan dengan adab dengan orang tua, bahwa kita berbakti kepada orang tua itu wajib gitu. Lebih taat daripada kita di Kristen dulu atau di Katolik dulu. Jadi kalau tampilkan adabnya. Insyaallah selalu taat sama orang tua, selalu nggak pernah melawan lah taat sama orang tua. Iya, tampilkan adabnya agar apa, beliau juga tergerak hatinya. Oh iya, setelah anakku masuk Islam, ternyata ya Islam agama yang baik, yang menyuruh berbakti kepada orang tuanya, kan kayak gitu.
Nah, itu perlu bang, perlu ditampilkan dengan adab. Ya tapi kalau abang nanti ditanya ya, apakah abang Islam atau Kristen, jangan dijawab Kristen. Gak boleh, gak boleh. Listen, hati-hati juga dijaga. Kalau abang sudah mualaf Islam, sebut Islam aja gitu. Karena apa? Karena dengan gini bang ya, saya kasih tahu abang sedikit gitu ya. Ada sebuah dalil, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari kaum tersebut. Nah, gitu. Ketika Anda mengakunya Anda Katolik, padahal Anda Islam, di situ Anda sudah dari lisan Anda murtad gitu. Dari lisan murtad. Karena Anda mengikuti menyamar seperti Katolik. Kan kayak gitu. Nah, jadi jaga lisannya. Coba bang, kenapa saya bilang menjaga lisan itu penting? Abang menikah dengan istri abang, menikah waktu Islam ya? Iya, tapi udah mualaf dulu baru ketemu istri. Baru ketemu istri. Abang menikahi istri abang dulu kayak gimana caranya? Menikahnya bawa ke KUA. KUA dengan ikrar kan, dengan lisan kan, dengan ucapan kan. Aku nikahkan kata orang tuanya. Saya terima nikahnya kata abang. Dengan lisan sah Anda dengan istri Anda gitu, halal. Gitu juga bang dengan mulut Anda. Ya, yang ngaku saya Katolik dengan mulut gitu. Makanya hati-hati gitu. Lain kali nanti kalau ditanya Islam gitu, pede. Jadi syahadat aja bang, ucapin syahadat ulang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Silakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya gitu, jangan diulang lagi gitu bang. Hati-hati dengan mulut kita gitu. Mulut kita ini adalah lidah yang tidak bertulang yang bisa menggelincirkan kita. Gitu, tampilkan kepada orang tuanya adab ya. Setelah agama Islam itu, karena ada gini bang di Al-Quran kita itu, makanya wajib abang belajar. Sediakan waktu dalam satu hari itu setidaknya 1 jam belajar gitu bang. Meskipun sibuk dalam kerja, 1 jam ibadah, 1 jam belajar. Maksudnya 1 jam ibadah itu kan sholat kita 5 waktu. Kalau kita putar dalam satu hari itu kan kita memerlukan waktu 1 jam dengan zikirnya gitu. Terus belajar itu 1 jam juga. Gitu. Yang penting ada kita belajar agama dalam 1 jam itu dengan guru yang bersanad, atau Anda banyak membaca tentang Islam juga, atau belajar tentang Al-Quran. Maka harus ada pembimbingnya. Gitu. Jadi jangan sia-siakan waktu. Karena apa? Di dalam Quran surah Luqman ya bang ya, kita tetap wajib gitu untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun beda agama. Gitu, gak boleh kita melawan meskipun beda agama. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Di situ dikatakan Allah, apabila orang tua Anda memaksa Anda untuk menjadi musyrik atau menjadi kafir kembali, fala tuti'huma, jangan mengikuti mereka. Gitu, fala tuti'huma wa sahibuhuma, tapi berbaktilah kepada mereka ma'rufa, dengan bakti yang sebaik-baiknya. Gitu. Jadi meski beda agama harus tetap berbakti, tunjukkan adabnya gitu bang. Terus ngomong-ngomong, udah khitan sunat? Sudah tak? Sudah. Pas kita baca kalimat doa syahadat paginya, kita sorenya langsung. Alhamdulillah ya bang, direset gitu. Ya nanti kalau abang ditanya ditanya apakah Islam atau Kristen, jawab dengan lantang dan tegas Islam. Gitu, alhamdulillah. Ya kalau yang untuk yang lain, untuk yang lain agama yang dulu kagak perlu lagi abang pikirkan ya, fokus belajar. Istiqomah dalam Islam, semoga kita dimatikan dalam iman dan Islam. Gitu, dengan husnul khotimah. Ya bang ya. Bisa cerita dikit Ustaz? Bisa cerita dikit tentang cerita dikit. Ya. Apa tuh? Dikala kita mualaf ini kan
orang tua kan nggak setuju. Jadi sampai menikah pun saya itu tidak tidak datang, tidak ngasih biaya gitu, Tat. Kita ya sendiri, semua sendiri gitu. Apakah sebenci itu, Tat, kalau kita pindah agama gitu? Gimana maksudnya? Semenjak saya mau alaf, Tat, 2008, saya nikah 2018. Itu kan saya kan hidup sendiri, Tat. Lalu Kerja sendiri sampai saya nikah itu, Tat. Kita kan biaya sendiri, Tat, nggak ada bantuan dari orang tua gitu kan. Saya hanya berharap mereka datang ke acara pesta, tapi nggak mau datang, Tat. Apakah dia semarah itu atau sebenci itu sama Islam atau gimana, Tat? Ya gimana ya, itu kan tergantung watak seseorang juga, Bang. Orang tua kita tidak datang ke dalam resepsi pernikahan kita karena kita pindah agama, ya berarti di hati beliau ada kebencian terhadap agama Islam gitu. Tapi nggak perlu abang sedih, nggak perlu sedih gitu, nggak perlu menyedihkan tentang hal itu. Karena apa, Bang? Karena kita lebih fokus untuk apa? Menunjukkan adab kepada beliau agar beliau tergerak hatinya. Jangan dilawan gitu, nggak bagus juga dilawan. Gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya gitu. Oh, anakku masuk Islam jadi tambah bagus, tambah baik. Supaya tergerak hatinya begitu, Bang. Ya cukup doakan saja semoga Allah melimpahkan hidayah kepada beliau. Gitu.